kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nabila Haryati. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada program uji biologi pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada tanggal 13 Desember tahun 2022 di instansi asal saya, yaitu SMA berbasis pesantren FAI UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan dicek dulu di sekelilingnya apakah sudah bersih atau masih ada sampah. Silakan diambil kalau ada sampahnya. Sudah bersih? Sudah bersih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin membaca doa. قبل التعلم حينبدأ بقراءة الدعاء وحفظ لنا ثلاثة. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya, hadir semua? Baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang yang pertama macam-macam nutrisi pada bahan makanan. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang bagaimana menyusun menu makanan seimbang, menghitung BMI dan BMR. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mekanisme pencernaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem Alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Artinya organ pencernaan kita pun sedang tidak ada yang bermasalah ya. Nah, itu adalah sebuah karunia dari Allah. Makanya kita wajib bersyukur dijaga organ pencernaannya biar nggak sakit. Karena kalau sudah sakit itu akan mengganggu segala aktivitas kita. Oke ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, mengaitkan hubungan antara fungsi organ sistem pencernaan dengan gangguan yang terjadi. Yang keempat, menganalisis alternatif pengobatannya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk infografis tentang gangguan pada sistem pencernaan. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, saya ingin kalian menyaksikan video ini terlebih dahulu. Baik, ini adalah kondisi dalam saluran pencernaan. Oke, menggunakan teknik endoskopi. Kameranya dimasukin ke dalam organ pencernaan kita untuk melihat kondisi di dalam organ pencernaan kita. Nah, kita lihat ini ada tulisannya ya. Ada lampunya nih. Ada luka, sampai luka. Oke, itu video tentang penyakit. Ya, salah satu penyakit pada sistem gastritis. Oke, sekarang saya punya pertanyaan. Kenapa seseorang itu bisa sakit perut? Kita bisa menjawab kira-kira. Saya Bu, Silakan Romi. makanan tidak higienis terdapat bakteri. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam perut, bakterinya dapat berkembang biak dan menyebabkan gangguan pencernaan dan rasa sakit di perut. Oke, jadi karena ada bakteri yang banyak yang berkembang biak di dalam perut manusia, perut seseorang, itu yang mengakibatkan muncul rasa sakit. Oke, sekarang penyakitnya apa aja sih kira-kira yang kira-kira muncul bisa kalau makan makanan yang higienis gitu? Diare, apa lagi? Wasir, batu, usus buntu, apa lagi? Kanker, mah. Oke, ada banyak ya kemungkinan penyakit yang bisa muncul. Nah, sekarang nih kalau misalnya sudah
Sudah. Nah, saya akan bagikan LKPD untuk kalian. Baik, semua sudah menerima LKPD-nya ya? Sudah. Nah, sekarang saya ingin kalian menyelidiki, mencari informasi, mencari tahu kira-kira penyakit apa aja yang mungkin muncul pada sistem pencernaan jika kita mengkonsumsi makanan yang nggak higienis atau pola hidupnya yang tidak sehat. Oke, silakan mencari informasi antar kelompok itu harus berbeda penyakitnya. Kemudian setelah kalian menemukan informasinya, silakan kalian buat laporan hasil diskusi dalam bentuk infografis. Infografis itu nanti silakan diisi dengan yang pertama gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya apa, pengobatan teknologi pengobatannya bagaimana, dan kalian bisa juga nanti menambahkan data-data terkait terjadinya kasus itu di Indonesia. Oke, bisa dipahami ya? Silakan langsung boleh menggunakan HP-nya untuk mencari informasi. HP-nya boleh dikeluarkan, diambil. Mencari informasi di buku juga boleh. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa LKPD-nya juga dikerjakan ya. Ya, Bu. Kita kan udah kritis ya. Buat kembali tugas, buat bikin infografisnya Aura aja ya. Kita kan yang bisa ikut mereka Aura. Terus yang mau kerjain ini aja Fahmi sama Aida, kalian kerjain yang KPD kan ada 2. Terus yang infonya ntar Rohman, ntar nanti nyari info di sini. Anda juga bantu kok nyari di buku sama di HP. Ntar yang presentasinya. Oke? Udah, kita kerjain aja. Ini ya, tentuin temanya tentang apa tadi? Ambil di sini. Jadi di sini kita bagi-bagi tugas. Ini sama Gamal nyari informasi. Terus Cika jadi buat desain Canva. Terus Nana nanti yang nulis sama KPD.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 menyampaikan hasil karyanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan, dan berikut adalah hasilnya. Yaitu kita akan membahas penyakit pada pencernaan, terutama khususnya adalah gastritis. Gastritis itu sebenarnya apa sih? Jadi gastritis itu adalah radang lambung, yaitu ketika kondisi lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan ataupun pengitisan. Jadi di lambung ini ada apa namanya? Ada yang melapisi, yaitu berupa lendir. Nah, itu mengalami iritasi ataupun pengitisan. Lalu untuk data-data yang mengalami gastritis di Indonesia sendiri itu ada urutan ke-6 dengan jumlah kasus sebesar 33.580 kasus pasien rawat inap di rumah sakit atau 60,86%. Lalu kasus gastritis pada pasien rawat jalan dengan kasus 201,083 dan data pada urutan ke-7. Lalu angka kejadian gastritis ini di beberapa daerah cukup tinggi, yaitu sekitar 274,396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk atau sebesar 40,8%. Dan tersebut berdasarkan Kemenkes di tahun 2017. Nah, penyebab dari gastritis itu ada banyak, yaitu beberapa adalah yang pertama, penggunaan obat-obat tertentu seperti obat kortikosteroid dan antiinflamasi non steroid. Ya, itu dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Lalu penyebab yang kedua adalah karena pengonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan. Ya. Lalu ada menderita penyakit tertentu seperti gagal ginjal, reflux empedu, dan infeksi virus atau bakteri seperti Helicobacter pylori. Ya, itu dapat menyebabkan peradangan juga pada lambung kita. Nah, gejala-gejala kita mengalami gastritis itu seperti apa sih? Nah, gejala-gejalanya ada yang pertama yaitu terasa nyeri, yang terasa panas atau perih pada bagian ulu hati. Lalu kita merasakan mual dan muntah. Lalu juga kita merasa perut kita itu menjadi kembung, ya, terasa kembung. Hilangnya nafsu makan kita, lalu berat badan menurun secara tiba-tiba hingga gangguan pencernaan, dan terakhir dapat terjadinya muntah darah. Nah, untuk mengobati penyakit gastritis ini atau radang lambung ini bisa pemeriksaan endoskopi yang terletak pada identifikasi kelainan makroskopik dan mikroskopik pada pasien dengan gejala dan tanda yang mengarah pada gastritis. Endoskopi juga dapat membantu menentukan stratifikasi risiko kanker lambung dan berperan dalam monitoring pasien gastritis. Alternatif pengobatannya bisa dengan antibiotik, bisa dengan inhibitor, bisa dengan penghambat asam, dan juga bisa dengan antasida. Ya. Jadi itu adalah penyakit gastritis itu apa, gejalanya, lalu data-data pengidap gastritis, penyebabnya, dan pengobatannya untuk gastritis itu. Ya, itu adalah hasil diskusi kami. Baik, ada yang mau ditanyakan dari diskusi ini? Ya. Oke, silakan. Gastritis itu kan sakitnya di lambung, tapi kenapa nyerinya itu rasanya tuh di ulu hati? Oke. Kenapa ya gastritis itu kan padahal penyakitnya di lambung, tapi kok bisa sih kita merasanya di ulu hati atau di bagian dada? Nah, kenapa bisa terasa seperti itu? Karena gastritis itu kan radang lambung. Jadi lambung kita itu mengalami peradangan. Karena lambung kita mengalami peradangan, maka asam lambungnya itu akan naik ke bagian saluran kerongkongan. Ketika asam lambung naik hingga ke saluran kerongkongan, maka saluran kerongkongan itu akan mengalami iritasi dan menyebabkan dada kita itu terasa panas. Makanya penyakit gastritis walaupun dia terjadi di lambung, tapi bisa menyebabkan rasa panas di dada karena asam lambung itu naik.
kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan lanjut kelompok 3. Siapa yang maju? Hilal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang appendicitis. Apa itu appendicitis? Ini kan bahasanya asing ya. Mungkin kita jarang dengar apa itu appendicitis. Jadi appendicitis itu nama lain dari radang usus buntu atau biasa kita kenal nama penyakitnya penyakit usus buntu. Nah, penyakit ini menyerang daerah di bagian usus ini, memberi cacing. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, terus data menunjukkan bila penyakit appendicitis, prevalensi appendicitis akut di Indonesia berkisar 24,9 kasus per 10.000 populasi. Appendicitis ini bisa menimpa pada laki-laki maupun perempuan dengan risiko menderita appendicitis selama hidupnya mencapai 7-8%. Prevalensi tertinggi terjadi pada usia 20 sampai 30 tahun. Appendicitis perforasi memiliki prevalensi antara 20 sampai 30% dan meningkat 32 sampai 72% pada usia lebih dari 60 tahun. Dari semua kasus appendicitis. Data diambil dari Wijaya Al 2020. Lalu penyebab, apa sih penyebab dari appendicitis itu atau usus buntu? Appendicitis dapat terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh hal tertentu, misalnya seperti kotoran, benda asing, sesuatu di dalam tubuh yang tidak seharusnya ada, hingga kanker. Penyumbatan juga dapat terjadi akibat infeksi, karena usus buntu dapat membengkak sebagai respon terhadap infeksi apapun di dalam tubuh. Lalu gejala. Apa sih gejala dari appendicitis ini atau usus buntu? Pertama, ada nyeri perut yang bermula di sekitar pusar. Lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah. Terasa semakin sakit saat batuk, berjalan ataupun bergerak. Lalu yang kedua ada mual dan muntah. 3 ada kehilangan nafsu makan. 4 ada demam, konstipasi, diare dan kembung. Lalu kan kita udah mempelajari ini penyebabnya dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat pengobatannya. Di sini ada pertama menjalani tes pemeriksaan di rumah sakit. Yang kedua ada pemberian antibiotik dan yang terakhir kalau sudah parah ini bisa sampai operasi bedah. Seperti itu. Mungkin saja yang telah kami diskusikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Ya silakan. bagaimana nasibnya para YouTuber yang membuat konten mukbang? Itu kan makanannya itu udah nggak teratur tuh. Itu bagaimana nasibnya? Mukbang ya. Oke, langsung aja. Kalau untuk mukbang mungkin berkemungkinan menyebabkan appendicitis. Nah, itu tergantung juga apa yang dia makan. Kalau misalkan mukbangnya sayur-sayuran, mungkin kan bukannya jadi sakit malah sehat. Nah, cuma kalau misalkan kayak mukbangnya mie kan banyak tuh yang mukbangnya makanan yang banyak zat kimianya, itu berkemungkinan menyebabkan appendicitis. Walaupun dalam penelitian itu masih belum ada penyebab pasti apakah misalkan mie itu menyebabkan appendicitis atau tidak. Seperti itu. Mungkin ini saja dari kelompok kami tentang appendicitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu diare. Apa itu diare?
bercak putih pada lidah dan sulit mencerna makanan. Nah, penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada pusat udah dan saraf pembawa rangsang udah. Kemudian ada juga karena ada perubahan komposisi faal atau elektrolit pada udah. Kemudian yang kedua ada parotitis. Mungkin kalian pernah lihat. Parotitis itu biasa umumnya disebut dengan gondolan ya. Biasanya wilayah area leher sini agak membengkak. Nah, parotitis ini gejalanya pembentukan pada kelenjar parotis yang adanya di area leher, kemudian menimbulkan rasa nyeri, demam, kelelahan. Kulit pada area kelenjar biasanya tampak kemerahan. Penyebabnya karena adanya infeksi virus atau jamur atau bakteri, atau ada batu ya, bukan batu betulan tapi sejenis itu ya pada saluran air liur. Kemudian ada ulkus atau tukak lambung. Tadi kan ada yang maju tentang gastritis. Nah, gastritis itu peradangan pada lambung. Kalau dalam kondisi tertentu gastritis ini tidak ditangani, maka akan muncul ulkus. Itu lebih parah daripada gastritis. Gejalanya ditandai adanya luka pada dinding lambung. Kalau tadi gastritis itu hanya pada asam lambungnya meningkat, itu tapi pada ulkus itu dinding lambungnya sudah luka. Kemudian nyeri di ulu hati, mual, tidak nafsu makan, kembung hingga muntah, sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebabnya adalah karena gastritis yang tidak segera diatasi atau ada infeksi dari bakteri. Nama bakterinya Helicobacter pylori yang merusak mukosa atau dinding lambung. Kemudian ada tadi diare. Sekarang lawannya diare adalah konstipasi atau sembelit. Nah, gejalanya apa? Susah buang air besar. Nah, biasanya frekuensi buang air besar itu normalnya sehari itu 1-2 kali. Tapi kalau orang konstipasi seminggu itu bahkan mungkin nggak ada buang air besar sama sekali karena tinjanya keras dan kering. Penyebabnya karena penyerapan air berlebihan pada sisa makanan di usus besar, kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengkonsumsi daging tapi kurang konsumsi serat. Terus kemudian ada emosi seperti perasaan takut dan cemas. Itulah pentingnya, makanya kita perlu makan makanan yang seimbang, ada sayurnya, ada buahnya, nggak daging doang, ya. Oke. Nah, kemudian udah ini tadi sudah disampaikan, apendisitis juga sudah, diare sudah, hemoroid juga sudah. Oke, nah sekarang tugas kita adalah menjaga sistem pencernaan kita agar tetap sehat. Cara makan makanan yang seimbang, sehat, bergizi. Kemudian juga makannya harus teratur, biar nggak sakit. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Silakan, Sofi. Oke. Jadi untuk kesimpulan hari ini yang udah kita pelajari pada hari ini itu adalah penyakit-penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yaitu yang tadi sudah kita presentasikan, ada wasit, lalu ada gastritis, lalu ada appendicitis atau usus buntu, dan juga ada diare ya. Kalau misalnya wasit tadi dia itu adalah penyakit terjadi peradangan ya pada daerah sekitar anus sehingga bahkan sampai daging di daerah anus tersebut dapat keluar ya. Terus kalau misalnya gastritis itu adalah peradangan pada lambung hingga asam lambungnya naik. Lalu appendicitis atau usus buntu yaitu terjadi peradangan pada umbai cacing. Lalu juga diare itu adalah